tunggakan gaji sebanyak 18 orang terlibat daripada pihak MAFC dan juga 16 orang pemain terlibat daripada SAFC, dan kita sedang menantikan keputusan daripada NDRC yang mungkin dijangkakan dikeluarkan dalam tempoh 3 ke 4 hari. Kita mendapat keputusan, kita akan kuatkuasakan keputusan mungkin melalui proses mahkamah dan juga jawatan kuasa tata tertib. No chance. I will give always my best in my team. I did well, so I have confidence that I will still come. Tapi kalau liga kita macam sekarang, dengan 5 bulan tak bayar gaji, 7 bulan tak bayar gaji, kita nak ambil player ni sebagai naturalisasi. Mencari dana sebaik mungkin untuk menyelamatkan pasukan. Bukan semata-mata nama je CEO. Selesaikan perkara ni dulu. Hutang piutang dengan pemain. Jadi apa-apa hutang piutang dia orang tak ada kena mengena dengan FAS lah. Dia orang sendiri yang akan mengurus. Sekarang ni kita berhutang sebanyak 979 bilion ringgit. Mesti ada yang kata, wah banyaknya. Dah dekat 1 trilion tu. Hutang itu adalah hutang aktif. Maknanya berbayar. Sikit-sikit logot-logot, yang penting dia berkurang. Burden sebagai CEO tu adalah membawa kepada hutang lapuk, tapi tidak mampu untuk mengatasi ataupun tidak mampu untuk mencari dana kepada syarikat tu. Ini yang terjadi. Owner kelab pun kena bertanggungjawab. Kalau tak mampu, jual je slot tu. Tetapi juga saya terpaksa cakap selamat tinggal, bubar terus. Dan saya harap mereka akan cari jalan untuk selesaikan masalah tersebut, ataupun ada hutang ke apa ke. Perlu ada satu lagi, satu bajet untuk mereka mencari pelaburan yang baik untuk masa depan skuad Harimau Malaya. Gaji tak bayar. So bagi saya, kalau contoh gaji tak bayar, buat apa nak pergi lagi? Sekarang kau cari je kerja lain yang boleh dapat income. Contoh anak-anak bini, bagi anak bini makan 6-7 bulan tak bayar gaji. Kalau anak bini kat rumah tak boleh nak bagi nafkah. Saya cakap macam tu. Sebab apa? Kalau 6-7 bulan you tak boleh nak bayar, contoh tak boleh bagi anak bini makan, komitmen semua, hutang-hutang semua tak bayar. So saya cakap, mana lagi penting? Mana yang benda wajib? Bagi anak bini makan ke kau nak dengar cerita pasal fan cakap pasal teman negerian nak pergi main tu tak ada gaji? Sampai hari ni tak dapat lagi. Berapa lama tu? 11 bulan. 11 bulan tanpa gaji, Irwan. We have to. You know, one thing that every city boy and every city girl out there knows, but we may lose, but we never quit. I go without any money, bro, home. You understand? I want to cry, bro. But I not change nothing. If you speak every time about this, we cannot change nothing. Pemainlah jadi bangsa tak dapat gaji. Kata kelab bola profesional, tapi bisnes dia tu tak dijalan dengan baik. Tapi stadium bocor, toilet kotor, tempat duduk rosak. Lepas tu heran, kenapa tak ada orang nak datang tengok? Kalau tak ada penonton, sponsor pun tak nak masuk. Dah setahun 2 lagi sesilap nama liga kita pun kena blacklist dek. Terus di FIFA. 18 orang gaji tertunggak. Sekaligus naturalisasi, 5 klub bubar terlibat keuangan gelap-gelap. Kuala Lumpur, 25 Mei 2025, sepak bola Malaysia kembali diguncang gelombang krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak hanya menyangkut tunggakan gaji terhadap 18 individu yang terdiri dari pemain dan staf pelatih, kasus ini juga menyeret skema naturalisasi yang kontroversial, hingga bubarnya 5 klub yang diduga kuat terlibat dalam praktik keuangan tidak transparan alias gelap-gelap. Situasi ini menggambarkan wajah suram sepak bola nasional, yang kini tidak hanya kehilangan kepercayaan publik, tetapi juga diambang pengawasan internasional dari FIFA dan AFC. 18 individu tanpa gaji selama berbulan-bulan. Laporan terbaru dari Malaysian Professional Footballers Association, FAM, menyebutkan bahwa setidaknya 18 pemain dan staf pelatih dari Liga Super dan Liga Premier belum menerima gaji selama lebih dari 6 bulan. Beberapa bahkan sudah 10 bulan menunggu hak mereka tanpa kepastian. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana. Sudah 3 anak saya tanggungan, dan rumah pun hampir disita bank. Tapi saya masih bermain demi klub ini, ujar salah satu pemain dari tim Liga Super yang meminta namanya dirahasiakan. FAM dalam pernyataannya menegaskan bahwa mereka telah mengirim surat kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dan manajemen klub-klub terkait. Namun, hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi yang menjanjikan penyelesaian konkret. Menurut laporan internal FAM, 12 dari 18 orang tersebut merupakan pemain, sementara 6 lainnya adalah pelatih, staf medis, dan analis pertandingan. Semua memiliki kontrak sah, namun tidak ada upaya penyelesaian gaji secara profesional dari manajemen klub. Pemain naturalisasi juga menjadi korban.
Ironisnya, dari 18 individu tersebut, 5 diantaranya adalah pemain naturalisasi yang selama ini digadang-gadang menjadi tulang punggung tim nasional Malaysia. Mereka datang dari berbagai negara seperti Brazil, Kosovo, Gambia, Liberia, dan Australia, dan telah menyumbang performa konsisten di lapangan. Namun, janji manis dari federasi dan klub tempat mereka bernaung tak kunjung ditepati. Salah satu dari mereka, yang kini telah kembali ke negaranya, mengungkapkan rasa kecewa dalam wawancara dengan media luar negeri. Saya mencintai Malaysia. Saya diberi kewarganegaraan, saya berjuang di timnas. Tapi bagaimana saya bisa hidup jika tidak dibayar selama 8 bulan? Mereka menjanjikan segalanya. Tapi akhirnya kami seperti ditelantarkan, ujar pemain asal Liberia tersebut. Akibat dari krisis ini, beberapa pemain naturalisasi telah menarik diri dari program nasional, dan bahkan mempertimbangkan mencabut kewarganegaraan Malaysia mereka secara hukum. 5 klub resmi bubar. Krisis keuangan yang semakin memburuk tidak hanya menimpa individu, tapi juga institusi. 5 klub profesional resmi menyatakan pembubaran dalam kurun waktu 4 bulan terakhir. Klub-klub tersebut antara lain Melaka FC, Sarawak United, Kelantan FC. Kelima klub ini mengalami masalah keuangan yang akut. Beberapa klub tidak mampu melunasi gaji, sementara yang lain tidak mendapatkan lisensi dari AFC akibat kegagalan memenuhi syarat keuangan minimum. Yang mencengangkan, hasil audit menunjukkan bahwa sejumlah klub terlibat dalam pengelolaan dana yang tidak jelas asal-usul dan alurnya. Transfer dana dari sponsor tidak pernah sampai ke rekening utama klub, dan pembayaran pemain dilakukan melalui rekening pribadi manajemen. Praktik yang melanggar aturan dasar keuangan profesional. Investigasi internal yang dilakukan oleh sejumlah jurnalis independen mengungkapkan bahwa beberapa klub menggunakan sistem double bookkeeping atau pembukuan ganda. Ini artinya, laporan keuangan yang dikirimkan ke federasi berbeda dari kondisi real yang disimpan secara internal oleh klub. Sebagian besar transaksi tunai dilakukan tanpa kwitansi sah. Dalam beberapa kasus, terdapat bukti bahwa uang sponsor ditarik secara tunai oleh pejabat klub, dan tidak ada dokumentasi lengkap kemana dana itu digunakan. Bukan hanya itu, beberapa proyek pembangunan fasilitas latihan dan akademi usia muda ternyata fiktif. Pihak klub mengklaim dana telah digunakan, padahal lokasi proyek masih berupa tanah kosong. Ini bukan sekadar salah urus, ini korupsi terstruktur. Ungkap seorang whistleblower yang pernah menjabat sebagai pengurus keuangan salah satu klub Liga Premier. FAM ditudel pas tanggeng. Dalam krisis sebesar ini, banyak mata tertuju pada FAM. Sebagai badan induk tertinggi sepak bola negara, FAM dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan, akreditasi, dan penegakan disiplin terhadap anggotanya. Ketiadaan sistem audit independen yang konsisten dan transparan menyebabkan banyak kasus penyimpangan tidak terdeteksi sejak awal. Bahkan, dalam beberapa kasus, laporan keuangan klub diterima tanpa proses verifikasi yang memadai. Sejumlah suara di media sosial dan dari kalangan pakar mendesak agar FAM menjalani audit menyeluruh oleh badan eksternal, termasuk untuk program naturalisasi yang dianggap terlalu longgar dan tidak memiliki mekanisme perlindungan terhadap pemain asing. Reaksi pemain, pelatih, dan pendukung. Di tengah kondisi ini, para pemain dan pelatih bersatu menyuarakan kekecewaan mereka. Sebuah petisi online dengan lebih dari 20,000 tanda tangan telah disebar, menuntut FAM dan Liga membayar tunggakan gaji, serta melakukan reformasi mendasar dalam sistem lisensi klub. Para pendukung pun geram. Grup Ultras Malaya, yang dikenal fanatik mendukung timnas, secara terbuka menyatakan penarikan dukungan sementara hingga hak-hak pemain dipulihkan. Kami berdiri bersama pemain. Tanpa mereka, tidak ada timnas. Tidak ada kebanggaan. Tidak ada Harimau Malaya, bunyi pernyataan resmi dari akun media sosial Ultras Malaya. Kontrak naturalisasi tanpa jaminan. Salah satu temuan paling mengejutkan dalam krisis ini adalah lemahnya kontrak pemain naturalisasi yang tidak mencantumkan jaminan perlindungan hukum. Dalam banyak kasus, agen dan federasi hanya menandatangani perjanjian secara verbal atau menggunakan dokumen tanpa akta notaris. Hal ini membuka peluang besar bagi klub atau pihak federasi untuk lepas tangan saat terjadi masalah, sebagaimana dialami oleh 5 pemain asing yang kini menggugat federasi di Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional, CAS. Sponsor lari, pemasukan anjlok.
Dampak dari kekacauan ini membuat sponsor besar berpikir ulang untuk terus menanamkan modal dalam sepak bola Malaysia. Beberapa perusahaan seperti Syarikat Telekomunikasi Nasional dan Ban milik negara sudah membatalkan kontrak promosi dengan sejumlah klub yang terlibat skandal. Ini memperparah kondisi finansial klub-klub kecil yang mengandalkan dana sponsor untuk bertahan hidup. Beberapa di antaranya bahkan sudah tidak membayar sewa stadion dan kini terusir dari markas sendiri. Apa langkah selanjutnya? FAM kini mendesak pemerintah dan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia untuk turun tangan. Mereka mengusulkan pembentukan Badan Pemulihan Sepak Bola Nasional dengan mandat melakukan reformasi total terhadap struktur keuangan, lisensi, dan regulasi klub. Di sisi lain, desakan untuk mencopot beberapa CEO dan presiden klub yang terlibat semakin besar. Desakan ini tidak hanya berasal dari pemain dan fans, tetapi juga dari politisi yang menyuarakan kekecewaan terhadap keruntuhan sistemik dalam olahraga paling populer di Malaysia ini.